Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Wa min ayatihi Allahumma shalli ala Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, sahibat, ikhwah, akhwat, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia yang dilimpahkan kepada kita yang tidak pernah habis. Sehingga sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali di dalam rangka perkongsian kita, sharing kita tentang syarah kitab Al-Hikam, buah karya besar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang pada kesempatan hari ini kita memasuki hikmah yang ke-14 dengan tema Allah Subhanahu wa taala yang menzahirkan alam. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan dalam kalam hikmatnya, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Yang artinya, alam seluruhnya adalah kegelapan, dan yang meneranginya adalah karena padanya kelihatan yang hak, yaitu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melihat alam, tetapi dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dalamnya, di sampingnya, sebelumnya atau sesudahnya, maka dia benar-benar memerlukan wujudnya cahaya-cahaya itu, dan tertutup baginya cahaya ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, sahibat, ikhwah, akhwat, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini pada hakikatnya adalah gelap atau adam, yaitu tidak wujud. Wujud Allah Subhanahu wa taala lah yang menerbitkan kewujudan alam. Tidak ada satu kewujudan yang terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Hubungan wujud Allah Subhanahu wa taala dengan kewujudan makhluk, seandainya dibuat ibarat, walaupun sebenarnya tidak ada sembarang ibarat yang mampu menjelaskan hakikat yang sebenarnya, maka perhatikanlah kepada api yang diputar dengan cepat. Kelihatan pada pandangan kita adanya bulatan api. Perhatikan pula pada orang yang sedang berbicara, maka akan terdengar dari mulutnya suara. Kemudian perhatikan juga kepada kesturi, maka akan terciumlah baunya yang wangi. Wujud bulatan api adalah wujud yang berkaitan dengan wujud api itu sendiri. Wujud suara
adalah wujud yang berkaitan dengan wujud orang yang sedang berbicara. Wujud bau wangi dari kesturi adalah wujud yang berkaitan dengan wujud kesturi itu sendiri. Wujud bulatan api, wujud dan suara, dan juga wujud bau yang wangi pada hakikatnya tidak ada. Tidak ada kewujudannya. Begitulah ibaratnya wujud makhluk yang menjadi kemunculan daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud bulatan api adalah hasil dari pergerakan api. Wujud suara adalah hasil dari perbuatan orang yang sedang berbicara. Wujud bau wangi adalah hasil dari sifat-sifat kesturi. Bulatan api bukanlah api, tetapi bukan lain dari api. Serta tidak terpisah juga dari api. Suara bukanlah orang yang berbicara, tetapi bukan juga lain daripada orang yang berbicara. Walaupun orang itu sudah tidak berbicara, tetapi masih banyak suara yang tersimpan padanya. Begitu juga dengan bau wangi. Bukanlah kesturi, tetapi bukan pula lain daripada kesturi. Walaupun bulatan api kelihatan banyak, suara kelihatan banyak, bau dinikmati juga oleh orang banyak, namun api hanya satu. Orang yang berbicara juga hanya seorang. Dan kesturi yang mengeluarkan bau itu juga merupakan hanya sebiji buah kesturi. Agak sulit untuk memahami konsep yang ada tetapi tidak ada. Tidak bersama tetapi juga tidak terpisah. Inilah konsep ketuhanan yang tidak mampu terpecahkan oleh akal tanpa penerangan nur yang ada di lubuk hati. Mata hati yang diterangi oleh nur ilahi dapat melihat hubung kait antara ada dengan tidak ada. Tidak bersama tetapi juga tidak terpisah. Atas kekuatan hatinya di dalam menerima nur ilahi itu menentukan kekuatan mata hatinya melihat pada kegaiban yang tidak terpisah dengan kejadian alam ini. Ada 4 tingkatan pandangan mata hati terhadap hubungan alam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang menciptakan alam. Yang pertama, mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melihat alam ini. Mereka adalah bagaikan orang yang hanya melihat pada api. Bulatan api yang khayali tidak menyilaukan pandangannya. Walaupun mereka berada di tengah-tengah kesibukan makhluk, namun mata hati mereka tetap tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terganggu oleh kekecohan makhluk. Lintasan makhluk hanya bagaikan cermin yang ditembus oleh cahaya. Pandangan mereka tidak melekat pada cermin itu. Kedua, mereka yang melihat makhluk pada aspek lahiriah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada aspek batiniah. Mata hati mereka melihat alam sebagai representasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang mewujud merupakan kitab yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap kewujudan alam ini membawa satu makna yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lahiriahnya, sementara makhluk tersembunyi. Mata hati mereka terlebih dahulu melihat Allah sebagai sumber dari segala sesuatu. Kemudian barulah mereka melihat makhluk yang menerima karunia darinya. Alam tidak lain merupakan perbuatannya, gubahannya, lukisannya, atau hasil kerja dari tangannya. Yang keempat, mereka yang melihat makhluk terlebih dahulu baru kemudian melihat Allah. Mereka memasuki jalan berhati-hati dan berwaspada, memerlukan waktu untuk menghilangkan keraguan, berdalil dengan akal, sehingga pada akhirnya ternyata hanya Allah SWT saja yang wujudnya menguasai wujud makhluk. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang dinyatakan di atas, tidak dipanggil sebagai orang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar-gambar alam, syahwat, kelalaian, dan dosa menjadikan gelapnya cermin hati mereka, hingga tidak mampu menangkap cahaya yang membawa kepada ma'rifat. Mereka gagal untuk melihat Allah SWT baik di dalam sesuatu, di samping sesuatu, sebelum sesuatu, atau sesudah dari sesuatu. Mereka hanya melihat makhluk, seolah-olah makhluk berdiri dengan sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur alam dan semua peristiwa yang terjadi merupakan perutusan yang membawa berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita itu bukan sekedar didengar oleh telinga atau dilihat oleh mata, atau bahkan dipikir oleh akal. Ia adalah berita gaib yang menyentuh jiwa. Sentuhan tangan gaib pada jiwa itulah yang membuat hati mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan merenung tanpa akal fikiran. Hati hanya mengerti setiap perutusan yang disampaikan oleh tangan gaib kepadanya,
dan hati menerimanya dengan yakin. Keyakinan itu menjadi kunci kepada telinga, mata, dan juga akal. Ketika kuncinya telah dibuka, segala suara alam yang didengar, seluruh unsur alam yang dilihat, dan seluruh alam maya yang direnungkan akan membawa cerita tentang Tuhan. Seorang abid mendengar, melihat, dan merenungkan keperkasaan Tuhan. Asyikin mendengar, melihat, dan merenungkan keindahan Tuhan. Mutakhalik, mereka mendengar, melihat, dan merenungkan akan kebijaksanaan dan kesempurnaan Tuhan. Sedangkan seorang muwahhid mendengar, melihat, dan merenungkan akan keesaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-16 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Yang artinya, yaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas dan nyata. Tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun dari hal keadaan mereka. Pada saat itu Allah SWT berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah sendiri yang menjawab, dikuasai Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Demikian juga di dalam surah Al-Qamar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabu biayatina kullaha fa'akhadnahum akhdza 'azizim muqtadir." Yang artinya mereka telah mendustakan mukjizat kami semuanya. Lalu kami timpakan azab siksa kepada mereka sebagai balasan dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Ayat-ayat di atas menggetarkan jiwa seorang abid. Hati seorang abid sudah berada di akhirat. Alam dan kehidupan ini menjadi ayat-ayat atau tanda-tanda untuk melihat keadaan dirinya di akhirat kelak. Menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Tiada sesuatu yang tersembunyi darinya. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah Al-Mulk. Ayat yang ketiga dan keempat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farja'il basara hal tara min futur. Thumma irja'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dialah yang telah menciptakan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sembarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sembarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Niscaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sembarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu karena habis energi dengan sia-sia. Asyikin memandang kepada alam ciptaan dan dia mengulang-ulangi pandangannya. Semakin dia memandang kepada alam, semakin dia melihat kepada keelokan dan kesempurnaan pencipta alam. Dia asik dengan apa yang dipandangnya sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-24-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Baginya jualah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tidak ada tolok bandingnya lagi Maha Bijaksana. Sedangkan seorang mutakhalik menyaksikan sifat-sifat Tuhan yang dikenal dengan nama-nama yang baik. Alam adalah perutusan untuknya mengetahui nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat kesempurnaannya. Setiap dipandang akan menceritakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Thaha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikr. Yang artinya, sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada aku. Oleh karena itu sembahlah akan aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian seorang muwahhid
fana dalam zat, kesadaran dirinya akan hilang. Melalui lidahnya muncul ucapan-ucapan seperti ayat di atas. Dia mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang bertukar menjadi Tuhan. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama sampai kepada ayat yang terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mengurus sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan pada hari pembalasan yaitu hari akhirat. Engkaulah saja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah saja kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah karuniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang telah tersesat. Masyaallah muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat saya, ikhwah, akhwat, saudara-saudari, pemirsa yang budiman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Seorang mutahaqqqiq kembali kepada kesadaran keinsanan untuk memikul tugas membimbing umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa memandang kepada Allah SWT dan bergantung kepadanya. Kehidupan ini adalah medan dakwah baginya. Segala unsur alam adalah alat baginya untuk memakmurkan bumi. Apabila nur ilahi menerangi hati, apa saja yang dipandang akan kelihatan Allah Subhanahu wa taala, baik di sampingnya, sebelumnya, atau sesudah. Tidak terlepas pandangan, karena seluruh apa yang ada di persekitarannya adalah fana. Yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita, kemudian melimpahkan keberkahan, mencurahkan cahaya ke dalam hati, dan kemudian memberikan anugerah. Diberinya kita kemampuan untuk membersihkan hati dan jiwa ini. Kemudian Allah berkenan untuk menambah-nambah keimanan dan ketakwaan kita, supaya dengan demikian semakin mendekat kita kepada Allah. Allah ridha dengan amal-amal perbuatan kita, dan menjadikan amal-amal kita amal-amal yang diberi anugerah dan kasih sayangnya, sehingga diterima menjadi pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah insyaallah, dan memasukkan kita ke dalam jannah insyaallah. Kita sambung pada hikmah yang seterusnya. Qulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.